A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ade Rudi, Ahmad Fadil Fauzi, dan saya Anita Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai summary dari wawancara marketing intelijensi. Yang pertama, apa sih marketing intelijensi itu? Marketing intelijensi adalah kemampuan organisasi untuk mencari dan mengambil informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasar perusahaan. Dengan kata lain, informasi-informasi yang terdapat di lingkungan eksternal. Kemudian informasi yang didapat dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri untuk mengambil keputusan dalam menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, dan pengembangan pasar. Beberapa tahapan marketing intelijensi. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yaitu tahap di mana organisasi menentukan informasi apa yang diperlukan untuk dicari. Yang kedua ada pengumpulan data dan informasi. Nah, pada tahapan ini yaitu tahapan observasi atau pengamatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, analisis. Terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis, mulai dari kondisi pasar hingga analisis pelanggan dan kompetitor. Tahap ini berguna untuk melihat pertumbuhan dan meningkatkan market share melalui penyeimbangan harga dan biaya. Yang keempat, yaitu tahapan sharing, di mana dalam tahapan sharing ini yaitu melakukan kegiatan berbagi informasi kepada divisi-divisi perusahaan yang membutuhkan. Yang pertama, tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini, kami membuat perencanaan mengenai beberapa informasi yang dibutuhkan dalam menemukan suatu ide untuk pengembangan usaha. Dengan perencanaan ini, kami memutuskan untuk mencari informasi terkait promosi pada suatu usaha retail dan bagaimana pendapat pelanggan mengenai usaha retail tersebut. Yang kedua, tahap pengumpulan data dan informasi. Pada tahap ini, kami melakukan observasi secara langsung dengan bertemu salah satu pengelola usaha di store Indomaret dan salah satu pelanggan. Dalam melakukan observasi tersebut, kami melakukan wawancara dan mendapatkan beberapa informasi serta data yang diberikan oleh pengelola usaha tersebut, seperti data distributor barang dagang, media promosi yang digunakan, serta daftar kompetitor usaha. Selanjutnya, di sini terdapat list data distributor yang didapat dari hasil wawancara kami, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Rudi. Dari distributor kirim langsung, itu ada PT Unilever Tbk, terus ada PT Campina Ice Cream Industry, PT Aice Group Holdings PT DLTD, terus ada PT Multistar Rukun Abadi. Ada juga PT Mahaka Megah Mulia, PT Diamond Food Indonesia Tbk, PT Tirta Investma, PT Tirta Fresh Indo Jaya, dan juga ada PT Seriguna Prima Tirta Tbk. List barang dari distributor kirim langsung dari PT Unilever Indonesia ada Walls Ice Cream, yang item-itemnya itu pedal pop, Wall Ice Cream Magnum, Cornetto, Walls Neapolitana, sama Walls Populer. Untuk dari PT Campina Ice Cream Industry yaitu Campina Ice Cream, ada Go Mango, Hula Hula, Olympia, Summer Breeze, SpongeBob. Terus dari PT Aice Group itu ada Aice Mochi, Aice Sweet Corn, Aice Choco Berry, Aice Belgian, terus Aice Cookies, sama Aice Milk Tea. Untuk dari PT Multistar Rukun Abadi itu ada roti salon dengan item-itemnya, ada kue yaitu ada steam cheesecake, dorayaki coklat, steam cheesecake coklat, steam cheesecake banana. Terus dari roti manisnya ada juga sisir mentega dan juga roti Banglen. Untuk PT Mahaka Megah Mulia itu ada roti Arnold dengan list barangnya itu roti krim meses, cokoro, mung-bean, dan roti sisir. Untuk di PT Diamond Food Indonesia ada Diamond, itu ada fresh milk, susu UHT, sama biofuel. Untuk di PT Tirta Investa Aqua yaitu
Ada Aqua galon yang 19 liter. Untuk PT Tirta Resindo Jaya ada Le Mineral yang 15 liter, dan dari Sariguna Prima Tirta ada galon Cleo. Dari distribution center nih, distributor untuk pengiriman ke toko bukan hanya dari distributor langsung, melainkan ada juga yang menggunakan perantara gudang Indomaret, yaitu bisa disebut juga dengan distribution center. Permintaan barang dari toko ke DC sendiri itu sudah otomatis, dan barang dikirim lebih banyak daripada yang distributor langsung. Untuk pemilihan distributor itu sendiri sudah dipilihkan oleh bagian dari head office. Untuk pemilihan sendiri itu sesuai dengan potensi dan penjualan toko tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari kelompok pertama, yaitu dari Kak Aneta dan Kang Ade. Ini ke bab tahap analisis. Tahap analisis ini dari berbagai sumber informasi yang didapat pada hasil observasi bersama pengelola usaha dan pelanggan. Hasil analisis yang didapat yaitu mengenai situasi dan kondisi pasar pada suatu daerah, di mana pada store Indomart yang dilakukan observasi ini terdapat di daerah yang ramai dan dekat dengan universitas maupun memiliki beberapa kompetitor usaha seperti Alfamart atau kompetitor utama dan lainnya. Supermarket ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya penjualan store Indomaret ini tetap mencapai target. Jadi PT Indomaret Prima sama ini terutama ya melihat dulu lingkungannya, bahwasanya di daerah tersebut itu apakah ramai atau tidak. Seperti yang saya tadi jelaskan, bertepatan atau dilakukannya launching toko Indomart pasti dekat dengan Alfamart, dengan pesaingnya, atau tempat atau daerah yang dimana situasi atau lingkungannya sedikit ramai. Oke, next. Dari hasil wawancara dengan pelanggan, store Indomart sendiri memiliki nilai tersendiri. Tempat parkir yang cukup luas, pelayanan yang ramah, dan terutama harga yang bersahabat. Tadi ya pihak Indomart juga memadai parkir yang cukup luas juga, serta dengan pelayanan yang cukup ramah. Dan juga harga yang signifikan yang cukup murah juga dengan pesaing-pesaingnya. Oke, next. Kemudian ini ada tahap sharing. Secara keseluruhan mengenai tahap-tahap marketing intelijen ini, termasuk tahap sharing, kami dapat menginformasikan bagaimana suatu usaha dapat bersaing dengan kompetitor dengan cara promosi menggunakan media dan bagaimana perilaku dan pendapat pelanggan terhadap usaha tersebut. Kepada rekan sama mahasiswa melalui wawancara dan video yang kami buat agar dapat menjadi pengetahuan dan market research tatkala akan membuat usaha. Jadi setelah ada video dari wawancara tadi yang di YouTube sebelumnya, itu udah cukup lumayan sebagai saran dan kesimpulan dari toko tersebut. Jadi kita apabila ingin membuat usaha maka ya kita harus melihat dari lingkungan tersebut dulu serta ya selalu adanya pendapat-pendapat dan perilaku konsumen. Oke, next. Kesimpulan dari semua hasil dari video serta wawancara, yaitu yang kami dapat diambil bahwa tahapan yang dilakukan dalam marketing intelijen ini
semoga bermanfaat untuk mengetahui kondisi pasar, kompetitor usaha, menyusun strategi pemasaran yang tepat, membuat pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan promosi, menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan pelanggan, serta minimalisir risiko gulung tikar. Jadi kesimpulan dari video dan wawancara serta PowerPoint ini, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang begitu jelas. Mohon maaf karena kelompok kami masih belajar. Terima kasih dari kelompok pertama untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.